Ya. Karakter itu, Bapak Ibu Saudara, itu akan dipengaruhi oleh pergaulan bebas atau salah bergaul. Ya, seperti tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan katakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, ada beberapa contoh remaja di tempat di mana kita melayani, Bapak Ibu Saudara, yang tadinya pemuda dan remaja ini orangnya baik, ya baik, nurut sama orang tua, tidak melawan orang tua, dia orangnya sopan, bahkan dia suka melayani. Nah, akibat dia bergaul dengan teman-temannya, kalau orang sini katakan, Bapak Ibu Saudara, orang dusun, ya, yang hidupnya tidak benar, akhirnya pemuda dan remaja ini terpengaruh. Yang tadinya tidak melawan orang tua, sudah mulai melawan orang tua. Yang tadinya tidak merokok, sudah mulai merokok. Yang tadinya tidak pernah mencuri, akhirnya mencuri bersama dengan kawan-kawannya. Nah, itu karena apa? Pergaulan bebas atau akibat dari salah bergaul, ya, salah pergaulan. Yang pertama, kenakalan remaja. Ya, perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kenakalan remaja pun beragam, mulai dari yang ringan seperti mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan, hingga tingkat yang lebih ekstrim, yakni berkelahi, mengkonsumsi obat-obatan, berjudi, hingga merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita ada salah satu remaja, ya umurnya sudah 7-18 tahun, terlibat dengan obat-obat terlarang, ya. Dia memakai narkoba, itu akibat dia ikut-ikut dengan teman-temannya yang hidupnya tidak benar, gitu ya. Yang tadinya dia orang baik-baik, ya, dia rajin ke gereja, setia dalam persekutuan, dia orangnya sopan, tidak menjahati temannya. Nah, setelah dia bergaul dengan teman-temannya yang nggak benar, apalagi teman-temannya ini orang di luar Tuhan, ya, orang yang tidak percaya kepada Kristus, ia bergaul dengan mereka, saudara. Akhirnya apa? Ia terlibat narkoba. Yang tadinya dia tidak tahu narkoba itu apa, akhirnya dia terlibat narkoba. Sampai akhirnya pemuda ini, saudara, dia sudah kecanduan. Kalau dia tidak pakai, dia badannya itu menggigil, dia sakau, gitu ya. Artinya dia memang benar-benar sudah terikat, gitu. Suatu ketika karena dia tidak bisa membeli, gitu ya, akhirnya apa? Mencuri, ya. Dia mencuri kendaraan dan sampai sekarang dia masih dicari, saudara. Dia lari sekarang dia ada di daerah Pekanbaru. Lari. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena pergaulan yang salah, gitu ya. Karena mereka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Dan ini tanggung jawab dari orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai calon-calon pemimpin gereja untuk dapat, ya, memberikan pemahaman kepada mereka akan rusaknya remaja itu kalau mereka terlibat dalam, ya, pergaulan-pergaulan bebas, ya, pergaulan-pergaulan yang salah dengan teman-temannya. Dan itu salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara,
Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Ya, gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan dan minuman terlarang. Jurnal berjudul Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Minuman Keras serta Dampak Hukum bagi Penggunanya. Dijelaskan bahwa ada gangguan kesehatan yang mengintai jika seseorang kecanduan mengkonsumsi narkoba dan miras. Ya, ada gangguan-gangguan yang akan terjadi jikalau seseorang itu ya mengkonsumsi atau makanan atau minuman yang terlarang, saudara ya. Entah itu minuman beralkohol atau juga obat-obat terlarang, pasti banyak gangguan-gangguan kesehatan. Salah satunya adalah ya penyakit yang mengintai adalah penyakit liver, ya, apalagi penyakit jantung, ya, terus kanker, gangguan otak dan saraf, depresi, dan juga kecanduan-kecanduan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, ya kita sebagai pemimpin gereja, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja kita supaya mereka terhindar dari makanan atau minuman yang terlarang. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah seks bebas. Banyak faktor mengapa remaja melakukan seks bebas, mulai dari kecanduan film porno atau gambar-gambar porno atau bergaul dengan teman-teman yang juga pernah atau sering melakukan seks bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada salah satu contoh remaja di daerah kami di mana kami ada saat ini. Kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, ya, akibat pergaulan bebas, akhirnya remaja putri ini hamil ya. Saat itu kalau tidak salah dia kelas 3 SMA. Nggak sampai selesai. Sekolahnya putus, sudah. Karena apa? Karena dia hamil akibat salah bergaul atau akibat pergaulan bebas ya dengan teman-temannya. Akhirnya sekolahnya putus, sudah. Putus. Tapi puji Tuhan, ya beberapa tahun kemudian dia masih bisa diselamatkan walaupun dia sudah punya anak, dia masih bisa diselamatkan oleh orang tuanya. Dia tetap melanjutkan sekolah dan sekarang dia sudah kuliah semester 2, saudara. Ya, sudah kuliah semester 2. Itu akibat dari pergaulan bebas, ya. Akibat pergaulan bebas, ya akibatnya apa? Sekolah putus, ya. Dan juga bisa ya merugikan dirinya sendiri. Bisa menghancurkan masa depannya. Itu akibat daripada pergaulan bebas. Terjadinya apa? Seks bebas. Apalagi kalau seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar. Dan ada beberapa contoh-contoh ya remaja, pemuda di tempat kita yang terlibat dengan seks bebas, saudara. Kenapa? Karena mereka itu salah bergaul. Terus yang berikutnya akibat salah bergaul. Yang keempat adalah pendidikan terhambat. Ini pasti Bapak Ibu Saudara. Ya, pendidikan terhambat. Dari prestasi belajar anak menurun, malas belajar, membantah perkataan orang tua, bolos sekolah hingga tidak mau mengenyam pendidikan. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu Saudara ada anak remaja kita ya, anak remaja kita yang kita layani ya seperti yang kita presentasikan ini, sampai dia putus sekolah. Yang tadinya dia memang orang baik, saya tahu dia orang baik. Ya, dia rajin melayani karena kebetulan pemuda kita ini dia punya talenta musik ya, drummer ya. Dia luar biasa pintar gitu ya. Dia setia sama Tuhan. Nah, karena salah bergaul dengan teman-temannya, lama-kelamaan pelan-pelan mulai mundur dan mundur. Sampai akhirnya tidak melayani lagi. Terus apa lagi? Melawan orang tua.
melawan orang tua, membantah orang tua. Maka 1 minggu yang lalu kami mendengar cerita dari orang tuanya minggu kemarin, saudara. Dia sudah kabur dari rumah, sudah 1 minggu kabur dari rumah bersama dengan teman-temannya. Sudah sekolah putus, ya, sekolahnya putus, itu melukai hati orang tuanya dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat merugikan dirinya sendiri, saudara. Ya, dan ini salah satu contoh, ya. Contoh pendidikan jadi terhambat. Akibat apa? Salah bergaul. Ya, untuk itu kita sebagai calon-calon pemimpin, kita harus memperhatikan hal-hal ini. Jangan sampai anak-anak didik kita mereka salah bergaul. Terus yang kelima, regangnya hubungan anak dan keluarga. Nah, ini akibat salah bergaul. Ini sudah pasti, Bapak Ibu Saudara, seperti hanya contoh tadi ya, akibat salah bergaul. Ya, mereka regang hubungan dengan keluarga, pasti renggang hubungan dengan keluarga. Ya, sudah mulai melawan orang tua, sudah mulai membantah orang tua. Ya, akhirnya apa? Jauh dari keluarga. Ya, jauh dari orang tua. Itulah akibat-akibat kalau salah bergaul. Terus statistik kenakalan remaja ini tahun 2010 ya. Ya. Jumlah dan presentasi remaja pelaku tindak pidana remaja nakal menurut status sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi. Ya. Status sekolah, tingkat pendidikan tertinggi. 1, status sekolah. Tidak pernah sekolah. Ya, ini kan berdasarkan survei ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah sekolah. Ada 4 orang, presentasi 2%. Masih sekolah 76, ya, 38%. Tidak sekolah lagi ada 120, 60%. Dan jumlahnya 200 ya. 200 responden ada 100%. Terus tingkat pendidikan tidak pernah sekolah. Ada 4 orang, 2%. Belum atau tidak tamat SD 55 atau 27,5%. Tamat SD 24 atau 12%, belum atau tidak tamat SMP 69 atau 34,5%, tamat SMTP 9 atau 4,5%, belum atau tidak tamat SMTA 35 atau 17,5%. Tamat SMTA 4 atau 2%, jumlah 200 atau 100%. Terus jumlah dan presentasi remaja pelaku tindak pidana anak nakal menurut pola relasi sosial dengan keluarga dan masyarakat. Ya, pola relasi sosial dengan keluarga dan masyarakat, jumlah remaja dan presentase. Relasi sosial dengan keluarga, baik ada 18 atau 9,0%, cukup baik 158 atau 79,0%, kurang baik 24 atau 12,0%, jumlah 200 ya 100%. Relasi sosial dengan masyarakat, baik 17 atau 8,5%, cukup baik 167 atau 83,5%, kurang baik 16 atau 8,0%, jumlah 200 responden. Terus jumlah dan presentasi remaja pelaku tindak pidana remaja atau remaja nakal menurut jenis kelamin dan umur. Ya, jenis kelamin dan umur. Yang pertama adalah laki-laki. Laki-laki jumlahnya 187 ya atau 93,5%, ini mendominasi ya Bapak Ibu Saudara. Perempuan 13 atau 6,5%, jumlahnya ada
200 responden ya, 100%. Umur atau tahun ya 13 tahun ada 16 orang atau 8,0%. Umur 14 ada 17 atau 8,5%. Umur 15 atau umur 32 orang atau 16,0%. Umur 16 59 atau 29,5%. Umur 17 ini yang paling tinggi 76 atau 38,0%. Terus jenis tindak pidana atau komunitas yang dilakukan oleh remaja. Jadi umur remaja memiliki senjata tajam ya di umur yang ke-14 ada 1, umurnya yang ke-16 ada 1 dan umurnya yang ke-17 ada 2 orang. Narkoba di umur 13 ada 1, di umur 14 tidak ada, umur 15 ada 2, 16 ada 11 dan 17 ada 5. Perkosaan atau percabulan umur 13 ada 2, umur 14 ada 1, umur 16 ada 6, umur 17 ada 3. Terus pengeroyokan umur 13 ada 1, umur 14 ada 2, 15 ada 1, 16 ada 2 dan 17 ada 2. Pembunuhan ya umur 16 ada 1, umur 17 ada 3 orang. Penganiayaan umur 13 ada 3 orang, umur 15 ada 1, umur 16 ada 2 orang dan umur 17 ada 2 orang. Kecelakaan lalu lintas ada umur 15 ada 1 orang, umur 16 ada 2 orang dan 17 ada 2 orang. Pencurian umur 13 ada 9 orang, 14 ada 12, 15 ada 23, umur 16 ada 31 dan umur 17 ada 45. Pemerasan umur 14 ada 1 orang, umur 17 juga ada 1 orang. Penggelapan umur 16 ada 4 orang dan 17 ada 1 orang. Penadah hasil kejahatan umur 15 ada 2 orang dan 17 ada 3 orang. Tindak pidana lainnya umur 15 ada 1 orang dan umur 17 ada 2 orang. Jumlahnya umur 13 ada 16 orang, umur 14 ada 17 orang, umur 15 ada 32 orang, umur 16 ada 59 orang dan umur 17 ada 76 orang. Ini berdasarkan statistik kenakalan remaja di tahun 2010. Statistik di Indonesia kenakalan remaja. Kenakalan remaja di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2013, angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6.325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7.007 orang kasus, 7 kasus. Dan pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus itu tahun 2015. Belum lagi sekarang sudah tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, tentu pasti ada terus peningkatan kenakalan
remaja ini. Itu saja, nanti akan dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan untuk Pak Basi. Tuhan memberkati. Luar biasa.